Kesempatan yang berbahagia ini yang menjadi pembahasan kita adalah berkenaan dengan fikih puasa Ramadan. Karena kalau membahas fikih Ramadan, pembahasannya cukup luas ya, dan juga membutuhkan waktu yang cukup untuk membahas keseluruhannya. Maka kita fokuskan di kesempatan ini, semoga Allah mudahkan, kita hanya membahas tentang puasanya saja ya, fikih puasa Ramadan. Dan kita mempelajari ini dalam rangka untuk mengulang kembali pembelajaran kita ya terkait dengan puasa, karena kami yakin pada umumnya insyaallah taala kita sudah memahami ya banyak hal terkait dengan fikih puasa Ramadan. Namun pelajaran itu, nasihat para ulama, hendaklah kita senantiasa mengulang-ulangnya. Karena dengan mengulang-ulangnya itu akan mengokohkan pengetahuan kita. Ya, dan bisa jadi di setiap pertemuan itu, artinya ketika kita murojaah mengulang pelajaran, insyaallah taala ada saja faedah-faedah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya para penuntut ilmu. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita langsung saja. Yang pertama, pembahasan yakni secara bahasa makna puasa. Ya, puasa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah as-siyamu atau as-saumu. Ya, as-siyam atau as-saumu. Secara bahasa, as-siyam itu artinya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan diri. Secara istilah, ya, secara istilah artinya as-siyam itu beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal puasa. Ya. Beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang dimaksud dengan fajar ini adalah fajar yang diistilahkan dengan fajar shadiq. Ini fajar pertanda masuknya waktu subuh. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar shadiq. Yang kedua, hukum puasa Ramadan telah kita ketahui bersama, hukumnya adalah wajib. Yang menjadi landasan dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumus-shiyam. Nah, ini garis bawahi di sini, ini menunjukkan wajibnya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan yang kedua, dari hadis Rasulullah SAW bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 2 kalimat syahadat. Berikutnya adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal haji, menunaikan haji, wasami Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi puasa Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian berikutnya yang ketiga, keutamaan puasa. Keutamaan puasa banyak sekali keutamanya. Di antaranya adalah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ibadah yang tidak ada tandingannya. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan, "Alaika bis-shiyam fa innahu la misla lahu." Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Kemudian Allah SWT menyandarkan puasa kepada dirinya sendiri. Allah SWT menyandarkan puasa kepada dirinya sendiri. Ya. Dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Kullu amal ibn Adam lahu illa shaum." Ya, setiap amalan manusia itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih.
karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Padahal kita tahu bahwa semua ibadah itu adalah untuk Allah. Kalau untuk selain Allah berarti syirik. Ya. Tapi Allah katakan secara khusus puasa itu Allah standarkan kepada dirinya. Wa ana jazibi, dan akulah yang akan membalasnya. Padahal kita tahu ibadah-ibadah yang lainnya siapa yang membalasnya? Allah yang membalasnya. Ya. Puasa, salat, zakat, haji, ibadah yang lainnya untuk Allah dan Allah lah yang membalasnya. Tetapi Allah sebutkan secara khusus tentang puasa dengan disandarkan kepada dirinya, ini menunjukkan keutamaan puasa. Kemudian yang ketiga atau berikutnya, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menjauhi hal-hal yang dilarang. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Apa takdir Allah ketika puasa? Rasa lapar. Ya, apalagi kesulitan-kesulitan yang dialami ketika berpuasa. Itu kan adalah merupakan ketetapan Allah bagi orang yang berpuasa. Ya. Maka orang yang berpuasa sabar terhadap apa yang Allah tetapkan hal tersebut. Nah, ini sabar terhadap 3 jenis kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini segala pembatal puasa dan hal-hal yang dapat mengurangi atau sama sekali menghilangkan puasa Ramadan. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah. Ya, ini terkait dengan rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan atau dialami selama berpuasa. Keutamaan yang lainnya adalah puasa memberikan syafaat di hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat ya kepada hamba di hari kiamat kelak. Kalau seandainya tidak ada keutamaan yang lain selain keutamaan ini saja, ini sudah cukup. Kalau tidak ada lagi keutamaan dari puasa Ramadan kecuali hanya mendapatkan syafaat di hari kiamat, ini sudah cukup. Kenapa? Inilah yang kita inginkan, ya. Inilah yang kita inginkan, yakni selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini puasa memberikan syafaat di hari kiamat. Kemudian orang yang berpuasa akan diberikan ganjaran berupa ampunan dan pahala yang besar. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kemudian Allah katakan was saimina was saimat. Selanjutnya wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat. Keutamanya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan balasan yang besar, ya, balasan yang agung. Ya, tadi yang disebutkan di antaranya adalah apa? Was-shaimina was-shaimat. Yang berpuasa, laki-laki maupun perempuan, ya. Mereka akan mendapatkan apa? Ampunan dan pahala yang besar. Kemudian keutamaan yang lain dari puasa adalah perisai dari api neraka. As-siyamu junnah. Ya, as-siyamu junnah. Bahwasanya puasa itu adalah perisai. Yang lain, puasa sebab masuk ke dalam surga. Ya. Orang yang berpuasa akan masuk pada pintu yang khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di surga itu ada 8 pintu. Di antaranya adalah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yang memasukinya hanya orang-orang yang berpuasa. Namun para ulama menjelaskan bahwa apakah semua kaum muslimin yang berpuasa Ramadan akan memasuki pintu Ar-Rayyan? Maka di antara penjelasan para ulama adalah ini adalah ahli puasa. Ahli puasa maksudnya adalah yang tidak mencukupkan dirinya hanya puasa Ramadan saja,
tapi juga puasa sunnah yang puasa sunnah yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa. Tidak hanya Ramadan saja, tidak hanya yang wajib saja, tapi juga puasa yang sunnah. Mereka lah secara khusus yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu apa? Ar-Rayyan. Ya. Kemudian hikmah disyaratkannya puasa sudah kita sebutkan di khutbah tadi, ya, di antaranya pembahasan terkait dengan takwa, la'allakum tattaqun. Maka puasa itu adalah wasilah, sarana untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah untuk membuat atau merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat tersebut nikmat duniawi maupun ukhrawi. Nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi seperti kita lihat biasanya kalau air ataupun makanan ketika tidak berpuasa itu nampaknya tidak terlalu menggoda, ya, tidak terlalu menggoda. Mungkin terlalu banyak atau sudah keseringan. Ya. Tapi ketika berpuasa, ya, kalau sudah menjelang sore, segelas air itu saja, segelas air itu terasa, ya. Ternyata penting segelas air itu. Ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat pembukuan, ya, apa namanya? Segelas kolak atau semangkok kolak. Apa namanya? Seporsi. Seporsi kolak, ya. Ya. Ketika puasa itu nikmat sekali. Namun ketika kita sudah berbuka puasa, ya, ini menunjukkan apa? Sebenarnya banyak sekali nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita, yang ketika kita tidak berpuasa bisa jadi terluput dari kita, ya, untuk mensyukurinya. Ya. Adapun nikmat ukhrawi jelas, ya, besar keutamaan dari orang-orang yang berpuasa. Kemudian hikmah disyaratkannya puasa untuk mengandalkan keinginan. Mengandalkan keinginan. Juga sabar dalam menahan diri. Hikmah yang lainnya untuk meredam, ya, godaan setan, ya, meredam godaan setan, ya. Mau marah, puasa, ya. Mau canda, dusta, ya, canda. Kadang-kadang mungkin tidak kita sadari berdusta, tapi maksudnya apa? Canda. Nah, bagaimana hukumnya bercanda ketika puasa, tapi candanya adalah canda dusta? Nah, apakah ini termasuk maksiat atau bukan? Maksiat. Ya, namanya dusta pasti tetap maksiat. Nah, ini bisa apa? Ini bisa menyebabkan berkurangnya pahala atau bahkan menghilangkan sama sekali pahala puasanya. Sekalipun para ulama mengatakan puasanya sah. Puasanya sah tapi pahalanya berkurang, atau bisa jadi sama sekali tidak berpahala, tapi puasanya tetap sah. Ya. Hikmah yang lainnya, ya, menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum, ya, miskin. Hikmah yang lainnya, ya, hikmah kesehatan, ya, dengan hikmah duniawi. Ya. Pembahasan berikutnya rukun puasa. Rukun puasa hanya 2. Apa itu? Al-imsak, menahan. Yang kedua adalah an-niyah, niat. Rukunnya hanya apa? Al-imsak, menahan. Yang kedua apa? Niat. Tadi sudah kita sebutkan di awal, yang dimaksud dengan menahan di sini adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, dari batas waktu sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terkait dengan awal dan akhir bulan Ramadan. Ya, untuk awal dan akhir bulan Ramadan. Untuk menentukan awal Ramadan itu wajib dengan melihat hilal, atau yang distilahkan dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak terlihat,
pada hari yang ke-29 dari bulan Sya'ban, maka berarti digenapkan menjadi apa? Menjadi 30. Menjadi 30. Kalau besoknya nggak kelihatan lagi karena mendung, bagaimana? Hah? Itu sudah otomatis. Nah, kenapa? Karena bulan-bulan Hijriyah tidak ada yang 30. Nah, 31. Jadi ru'yat pada 29 tidak kelihatan atau mungkin karena mendung, ya. Maka digenapkan menjadi 30 hari. Besoknya lagi enggak perlu lagi ru'yat sebenarnya. Kenapa? Sudah otomatis pasti. Nah, sudah pasti 1 Ramadan. Untuk ru'yatul hilal itu 1 orang saja itu sudah memenuhi. Artinya bahwa kalau ada 1 orang dia menyaksikan, melihat hilal, ya, persaksiannya bisa diterima, maka ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Tapi yang memutuskan itu adalah tentunya ulil amri. Ulil amri yang memutuskan. Namun kalau seandainya yang melihat hilal tersebut, dia secara yakin melihat hilal, namun persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah. Kenapa? Karena yang lainnya tidak melihat, hanya dia sendiri yang melihat. Pertanyaannya adalah, yang melihat hilal ini apakah wajib baginya puasa ataukah tidak? Jawabannya wajib dia berpuasa, tapi hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak boleh mengajak orang lain. Kenapa dia wajib berpuasa? Karena dia sudah melihat hilal. Yang lainnya dia tidak boleh mengajaknya. Kenapa? Itu adalah urusan pemerintah. Karena yang lain kan tidak melihat. Ya. Kemudian terkait dengan menentukan akhir bulan Ramadan. Kalau tadi awal Ramadan. Kalau menentukan akhir Ramadan sama ru'yatul hilalnya untuk bulan Syawal, ya. Kalau tidak terlihat pada hari yang ke-29 berarti menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Dan mayoritas ulama mensyaratkan minimal 2 orang yang melihat hilal Syawal. Kalau Ramadan hanya 1 orang cukup. Tapi kalau untuk hilal Syawal itu disyaratkan 2 orang. Nah, sama seperti tadi yang di awal, kalau ada yang melihat hilal Syawal sendirian, apakah dia tidak berpuasa sendirian ataukah dia tetap berpuasa? Tetap berpuasa. Kenapa? Karena hukum asalnya tetap hukum asalnya dia masih berpuasa. Tetap berpuasa. Ya, jadi untuk melihat hilal Syawal itu disyaratkan berapa? 2 orang. Kalau ada 1 orang yang melihat hilal, ya, maka yang melihat hilal itu tetap dia berpuasa. Kemudian untuk rentang waktu puasa, pembahasan berikutnya tentang rentang waktu puasa yang ke-7. Ini sudah sama-sama kita ketahui, mulainya adalah sejak terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua. Ini berarti masuknya waktu subuh. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, maka minumlah ya sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Apa yang dimaksud terangnya benang putih dari benang hitam? Terkait dengan hal ini, sahabat Ali bin Hatim ketika sampai kepadanya firman Allah SWT tentang hal ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, yang dia lakukan adalah meletakkan benang hitam dan benang putih. Ya, dia menunggu sampai benang putih itu nampak. Tapi benang putihnya tidak kunjung nampak. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, bukan yang dimaksud benang putih, benang hitam itu benar-benar dengan melihat benang hitam sudah jelas nampak benang putihnya. Berarti itu pertanda
imsak. Bukan, tapi maksudnya putih di sini adalah terang, cahaya, fajar. Ya, ini fajar shadiq. Ya. Yang mana sebelumnya adalah gelap. Itulah gelapnya malam, itulah yang disebut dengan benang hitam. Dan kemudian ada garis putih di ufuk. Nah, itulah yang disebut dengan benang putih. Ya. Jadi terbitnya atau munculnya fajar shadiq, ya. Setelah sebelumnya itu adalah gelap, inilah yang dimaksud terangnya benang putih dari benang hitam. Berarti awal mula start untuk berpuasa adalah terbitnya fajar shadiq, yang itu berarti masuknya waktu subuh. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, berikutnya adalah puasa berakhir ketika terbenam matahari. Tsumma atimus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Al-Baqarah 187. Berikutnya yang ke-8 adalah terkait dengan syarat puasa. Syarat puasa kita bagi menjadi beberapa syarat. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya orang yang wajib baginya untuk berpuasa. Yang pertama adalah syaratnya adalah Islam, dia berakal. Yang ketiga adalah sudah balik. Yang keempat, tahu tentang kewajiban puasa Ramadan. Islam, berakal, balik, dan tahu kewajiban puasa Ramadan. Terkait dengan sudah balik, apa tanda-tanda balik? Yang pertama, ihtilam. Ya, diistilahkan dengan apa? Mimpi basah. Ya, keluarnya mani. Keluarnya mani dalam keadaan sadar ataupun mimpi. Dalam keadaan sadar ataupun mimpi. Ihtilam. Ya, diistilahkan dengan mimpi basah. Kemudian ada anak laki-laki yang ataupun termasuk yang perempuan belum haid ya. Kalau perempuan khususnya ini kan terkait dengan haid ya. Ada yang tidak ihtilam, tidak mimpi basah, juga tidak mengalami haid yang perempuan. Tapi sudah tumbuh bulu kemaluan. Sudah tumbuh bulu kemaluan. Walaupun dia belum mengalami ihtilam, belum mengalami haid, tapi sudah tumbuh bulu kemaluan, maka dia sudah dihukumi sebagai anak yang balik. Makanya orang tua perlu memahamkan hal ini kepada anaknya. Dan yang lainnya adalah kalau belum mengalami ihtilam, belum juga haid, sampai usia 15 tahun, dengan sendirinya anak tersebut ketika sudah genap usianya 15 tahun, 15 tahun ini bukan 15 tahun Masehi, tapi hitungannya adalah Hijriyah. 15 tahun Hijriyah, walaupun belum ada ihtilamnya, tidak mengalami haid, juga tidak ada rambut yang tumbuh di sekitar kemaluannya, sudah 15 tahun, hitungan Hijriyah, maka dia dihukumi sebagai anak yang balik. Nah, ini syarat-syarat ini terpenuhi, maka wajib untuk berpuasa, wajib berpuasa. Berikutnya adalah syarat wajibnya pelaksanaan puasa. Dia sudah berkewajiban untuk berpuasa, tetapi pelaksanaan puasa tersebut wajib atau tidak? Kalau sakit bagaimana? Dia sudah wajib untuk berpuasa, tapi sakit. Kan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya tidak wajib. Kenapa? Karena sakit. Berarti syarat wajib pelaksanaan puasa adalah sehat. Yang kedua adalah mukim atau menetap. Tidak dalam keadaan safar. Kenapa? Safar boleh untuk tidak berpuasa. Jadi syarat wajib pelaksanaan puasa apa? Sehat, mukim. Karena firman Allah SWT, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Yang sakit dan safar maka hendaklah mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain.
Dan ini ketika mereka tidak puasa ya, ketika mereka tidak puasa. Karena ada juga yang sakit berpuasa. Ada juga yang safar berpuasa. Ketika sakit tidak berpuasa, safar tidak berpuasa, maka wajib bagi mereka apa? Mengqadha, ya, menggantinya. Kalau tetap puasa bagaimana? Puasanya sah. Puasanya sah. Berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Dan wanita yang haid dan nifas tidak wajib puasa. Wajib mengqadha puasanya. Berikutnya adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama adalah dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Ini juga sama dengan apa namanya tadi? Syarat kewajiban puasa dan juga syarat sahnya puasa, ya. Ini terkait dengan suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sahnya puasa apa? Berniat. Berniat. Kalau tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Dan masalah niat ini untuk membedakan antara puasa ibadah dari puasa menahan lapar. Karena mungkin diet gitu ya. Jadi ini pentingnya untuk berniat ya. Memang puasanya tadi puasa betul ibadah, atau puasa memang lagi malas makan, atau puasa lagi diet. Nah, maka penting di sini adalah berniat ya untuk puasa Ramadan. Karena bisa jadi menahan lapar itu karena kebiasaan ya. Atau bisa jadi karena lagi malas makan, atau memang ingin diet. Jadi harus dibedakan antara hal ini dengan puasa yang merupakan ibadah. Terkait dengan niat itu sepakat para ulama tempatnya adalah di hati. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, la yushtaratu an-nutku bila khilaf. Tidak disyaratkan melafadzkan niat. Dan tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah ini. Tidak disyaratkan melafadzkan niat. Dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Puasa tidak sah melainkan dengan niat, dan niat itu letaknya di mana? Di hati. Niatkan untuk puasa itu di dalam hati, dan melafadzkannya itu bukan syarat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seseorang yang berniat puasa dan dia tidak melafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah. Ini kesepakatan para ulama. Niatnya sudah dianggap sah. Ini kesepakatan para ulama. Yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan niat adalah wajib berniat sebelum fajar. Maksudnya sebelum fajar ini dari kapan? Dari terbenamnya matahari, malam, sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu sudah harus ada niat untuk puasa Ramadan. Man lam yajmi' siyama qabla fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan sebelum masuk waktu subuh, fala siyamalah, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ini khusus untuk puasa apa? Puasa yang wajib, termasuk qadha. Termasuk qadha. Ya. Mengqadha Ramadan, sekarang umpamanya ya, ada yang mengqadha Ramadan. Maka niatnya itu sudah harus ada dari malam. Sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu sudah harus ada niat. Beda dari puasa yang sunnah. Kalau puasa sunnah, boleh niatnya setelah fajar.
Ya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau pulang, suaranya kurang jelas di dalam. Suaranya kurang jelas di dalam. Kurang tajam ke dalam. Jelas? Kurang tajam ke dalam. Lebih keluar suaranya. Ketika Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, beliau menanyakan kepada istri, hal indakum syai'? Apakah kalian memiliki sesuatu? Ternyata tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Apa kata Rasulullah? Fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Artinya di sini boleh kita untuk niat puasa sunnah walaupun itu sudah lewat waktu subuh. Ini khusus untuk puasa sunnah. Dengan syarat belum melakukan pembatal puasa. Ya, jadi sebelum niatnya itu memang belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal puasa. Baru berniat untuk puasa sunnah. Ini diperbolehkan. Kemudian terkait dengan niat. Niat ini harus diperbarui setiap harinya. Karena hari-hari Ramadan itu puasanya berdiri sendiri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu berdiri sendiri. Ketika seseorang itu sahur, maka itu sebenarnya sudah ada niat untuk dia berpuasa. Ya. Permasalahannya kalau dia tidak sahur, apakah di malam hari itu adakah niat besok dia memang ingin berpuasa Ramadan ataukah tidak? Di antara penegasan para ulama, hendaklah meniatkan setiap malamnya, menegaskan niatnya untuk setiap malamnya. Hanya saja bolehkah niat untuk puasa Ramadan sekaligus sebulan penuh? Di antara pendapat boleh. Sudah ada keinginan ya, menyatakan niat bermaksud untuk puasa sebulan penuh. Hanya saja kalau di tengah hari ternyata ya, di tengah bulan Ramadan ya ada uzur sehingga tidak berpuasa, mungkin karena sakit, safar atau wanita yang haid atau nifas, ada uzur syar'i tidak berpuasa, maka ketika uzur tersebut sudah hilang, besok mau mulai puasa lagi, maka dia harus niatkan untuk kembali berpuasa. Harus dia niatkan untuk kembali berpuasa. Nah, ini pentingnya niat. Karena niat ini termasuk apa? Rukun puasa. Dan niat puasa harus ditegaskan bahwa niatnya adalah puasa Ramadan. Karena kalau ada orang yang berniat tidak tegas, ragu-ragu, umpama niatnya dia katakan, kalau besok tanggal 1 Ramadan, berarti puasa saya besok adalah puasa Ramadan. Tapi kalau ternyata besok itu bukan 1 Ramadan, saya niatkan puasa sunnah. Sah tidak? Sah tidak niatnya ini? Puasanya sah atau tidak? Hah? Niat itu harus ditegaskan. Niat ini harus ditegaskan. Besok betul saya mau puasa Ramadan. Ya. Makanya ibadah itu harus dengan ibadah harus dengan yakin. Contoh kasus yang lain adalah ada orang yang ingin safar. Safar kemana? Safar ke Padang atau safar ke Jakarta atau ingin safar ke Medan. Ya, bisa jadi dia sudah beli tiket. Bisa jadi juga dia ikut sahur hari itu. Makan sahurnya tadi ya rame-rame makan sahur saja. Tapi tidak dia niatkan untuk puasa. Kenapa? Karena dia sudah bermaksud untuk
Safar. Maka dia tidak niatkan hari tersebut untuk puasa Ramadan. Nah, ketika pukul 7 pagi ternyata tidak jadi berangkat. Bisa jadi yang di seberang sana mengatakan agendanya diundur pekan depan. Tidak jadi berangkat. Atau bisa jadi ada hal lain yang menyebabkan batal berangkat. Bagaimana hukumnya? Ini sudah jam 7 pagi ini. Dia sudah niatnya apa tadi? Tidak puasa Ramadan, ya kan? Sudah berniat tidak puasa Ramadan. Walaupun dia makan sahur. Apa hukumnya? Tidak ada niat. Tidak ada niat. Maka tidak ada puasa baginya. Nah, pentingnya niat di sini. Makanya kalau ada yang ingin safar, sebaiknya disarankan agar berpuasa terlebih dahulu. Karena bisa jadi lanjut safar atau bisa jadi batal safar. Nah, nanti ketika di jalan dia ingin berbuka, silahkan. Karena ada keringanan untuk musafir tidak berpuasa. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya niat. Termasuk wanita yang mendapati dirinya, badan dah nggak enak ini, kayaknya mau haid nih. Dia sudah niatkan untuk apa? Dia sudah niatkan untuk tidak puasa. Karena melihat tanda-tanda, ini biasanya kalau tanda-tanda begini, ini kemungkinan tidak lama lagi haid. Ternyata sampai sore, tidak juga datang haid. Tapi dia sudah niatkan apa? Sudah dia niatkan untuk tidak puasa Ramadan. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak ada niat. Makanya sudah ada tanda-tanda tadi, artinya kemungkinan, ini baru kemungkinan kan belum yakin. Kalau sudah dengan yakin ya tidak boleh berpuasa, terlarang. Nah, makanya di sini penting untuk niatkan dulu. Nanti datang penghalangnya, datang uzurnya, silahkan tidak berpuasa. Kemudian terkait juga dengan niat puasa Ramadan itu hanya niat untuk puasa Ramadan saja. Jangan sampai nanti juga ada yang berniat pas hari Senin, niat puasa Senin. Ramadannya pas hari Kamis, niat puasa Kamis. Ayyamul Bid niatnya juga Ramadan dan Ayyamul Bid. Gimana? Boleh enggak? Tidak. Niatnya hanya satu. Apa itu? Puasa Ramadan. Pembahasan berikutnya adalah sunnah-sunnah ketika puasa. Yang pertama adalah sunnah terkait dengan berbuka puasa. Terkait dengan berbuka puasa disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Berbukanya dengan apa? Disunahkan berbukanya dengan rutob, kurma basah. Kalau tidak ada tamar, kurma kering. Kalau tidak ada air putih. Ya, beberapa teguk air putih. Berikutnya adalah ketika kita akan makan atau minum baca bismillah. Setelah itu kita membaca doa. Doa berbuka puasa yang paling kuat adalah doa zahabal dhama wabtallatil uruqu wathabatal ajru insyaallah. Rasa haus itu telah hilang, dahaga telah hilang, dan urat-urat telah basah, dan pahala telah tetap insyaallah. Kemudian ada hal yang lainnya yang kebanyakan kaum muslimin bisa dikatakan lengah, yakni berdoa ketika berbuka. Doa yang dimaksud adalah doaul masalah, doa permohonan. Kalau tadi adalah doa berbuka puasa. Yang ini yang dimaksud adalah doa permohonan. Angkat tangan menghadap kiblat berdoa. Kenapa? Karena orang yang berbuka itu di saat itu adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Orang yang berpuasa dari semenjak imsak sampai menjelang berbuka itu keseluruhannya adalah waktu yang mustajab.
Karena ada 3 doa yang tidak ditolak, di antaranya adalah doanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa doanya mustajab. Nah, gunakanlah selama bulan Ramadan, di siang harinya perbanyak untuk berdoa. Karena itu semuanya itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Termasuk juga adalah ketika berbuka. Ketika berbuka. Berikutnya adalah sunnah-sunnah yang terkait dengan makan sahur. Makan sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah yang ditegaskan. Sunnah yang ditekankan. Sangat dianjurkan. Dan seseorang sudah dianggap makan sahur, bisa jadi dengan hanya 1 korma, seteguk air, itu sudah dianggap apa? Sahur. Sahur itu adalah makanannya. Sahur itu adalah makanannya. Waktunya namanya adalah sahar. Sahar itu apa? Sahar itu adalah akhir malam. Akhir malam berarti mendekati subuh. Setelah sahar itu adalah waktu itu sahar. Oleh karenanya sahur itu, makan sahur itu adalah mendekati waktu subuh. Berapa lamanya kita makan? Berapa lamanya kita makan? Kalau kita makannya termasuk orang yang makannya setengah jam, mungkin sepiring yang biasa makannya setengah jam, ada yang sepiring itu makannya 15 menit, ada yang 10 menit. Kita perkirakan, selesai kita makan, tidak lama kemudian, ya, masuk waktu subuh. Ini disunahkan untuk mengakhirkan apa? Mengakhirkan sahur. Apa hikmahnya? Mengakhirkan sahur, banyak sekali hikmahnya. Di antaranya apa? Yang pertama, yang paling utama adalah meneladani Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Karena Rasulullah SAW sahurnya mendekati subuh. Yang kedua adalah yang mengakhirkan sahur, ini rentang waktu puasanya lebih singkat dibandingkan dengan orang yang makan sahurnya di jam berapa? Jam 2, jam 3. Dengan yang setengah 5, lebih lama mana puasanya? Ah, ya jam 3. Kalau sahurnya jam 2, lebih lama jam 2. Jadi rentang waktunya itu lebih pendek bagi orang yang mengakhirkan sahur. Yang ketiga adalah supaya tidak terlewatkan waktu sholat subuhnya. Tidak terlewatkan waktu subuhnya. Karena rentan yang makan sahur jam 3 itu kekenyangan untuk bangun subuh itu berat. Beda dengan yang habis makan sahur, sholat subuh, ya insya Allah selamat subuhnya. Apalagi yang lain? Hikmah diakhirkan sahur? Ya, itu diantaranya ya. Kemudian disunahkan sahur dengan tamar. Tamar itu apa? Kurma kering. Kemudian jangan sampai tidak sahur sama sekali, walaupun seteguk air. Kenapa? Keberkahan sahur. Kemudian di antara hal yang banyak kaum muslimin yang bisa dikatakan juga kurang perhatian dengan hal ini, yaitu apa itu? Beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang beriman yang mereka beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Di waktu sahur bukan berarti waktu makan sahur ya. Waktu sahar tadi ya. Sahar tadi maksudnya apa? Waktu sahur tadi. Ia menjelang subuh. Perbanyak istighfar. Istighfar. Sambil menanti masuknya waktu subuh, perbanyak istighfar. Ini di sini ada keutamaan beristighfar, dan Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur tersebut. Khatibillah rahimahullah, selanjutnya adalah termasuk sunnah yang dianjurkan adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT. Bersedekah, membaca Al-Quran, salat sunnah, berzikir, membantu orang lain, i'tikaf, menuntut ilmu, dan yang lain-lain. Dan membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Sebagian salaf bahkan tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan. Supaya apa? Fokus memperbanyak baca
Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Ini membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, ada pertanyaan, apakah kita membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, ataukah kita perbanyak bacaan Al-Quran, artinya kita mengkhatamkan Al-Quran? Mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Membacanya saja atau membacanya dengan mentadaburinya? Membaca dengan mentadaburinya ini tentu lebih utama. Akan tetapi para ulama menjelaskan, khusus di bulan Ramadan jadikan dua sesi. Sesi membaca Al-Quran dan sesi mentadaburi Al-Quran. Ya. Jadi perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kemudian ada waktu kita ambil buku tafsir gitu ya. Satu ayat saja satu hari itu sudah luar biasa. Satu ayat satu hari itu sudah luar biasa. Ya, seperti tadi saya sebutkan contoh mulai Al-Fatihah kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Apa arti alhamdu? Pujian. Pujian yang seperti apa? Pujian yang berasal dari cinta. Kita tadaburi. Apakah saya memuji Allah SWT hanya sekadar lisan saja, ataukah memang berasal dari cinta kepada Allah SWT? Itu namanya mentadaburi. Nah, ini kalau kita baca Al-Quran dengan tadabur, tentu ini nggak selesai bulan Ramadan lagi gitu kan. Maka dianjurkan oleh para ulama, ada sesi kita, ada waktu kita baca gitu kan. Apa namanya, mengkhatamkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan kita berikan waktu juga, walaupun tidak banyak, ya bisa jadi satu ayat itu sudah luar biasa. 2 ayat, 3 ayat kita baca tafsir, kitab tafsir, kita mentadaburinya. Jadi untuk bulan Ramadan ini adalah perbanyaklah baca Al-Quran. Nah, jangan sampai nanti kita mengedepankan hal tadi, kita baca mentadaburinya, nanti setelah bulan Ramadan, tidak baca, tidak mentadaburi. Ya. Di bulan Ramadan bertanya, ini mana yang utama? Membaca dan mentadaburinya. Iya, itu membaca dan mentadaburinya. Kalau bisa. Tapi kalau mengakibatkan tidak khatam bacaan Al-Quran, ya, khusus bulan Ramadan, perbanyaklah bacaan Al-Quran tadi. Sehingga kita mendapatkan kebaikan dari masing-masing huruf yang kita baca. Baik. Sudah jelas ini ya? Jadi utamanya adalah membaca Al-Quran, dan juga bukan berarti meninggalkan tadabbur. Kemudian pembahasan berikutnya adalah orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang sakit yang mana yang boleh tidak berpuasa? Sakit yang kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya atau memperlambat proses kesembuhannya. Bahkan para ulama mengatakan, kalau dengan yakin dokter sudah mengatakan, jangan puasa. Nah, ini akan membahayakan. Memperlambat proses penyembuhan. Ahlinya yang mengatakan demikian, bahkan para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk tidak berpuasa. Alias kalau dia berpuasa haram. Kenapa? Dia membahayakan dirinya. Kalau tadi adalah apa? Boleh gitu kan? Tapi kalau sudah sampai tingkatan membahayakan dirinya, bisa sampai pada tingkatan haram kalau dia berpuasa. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Puasa tadi tidak, puasanya tadi tidak mempengaruhi sakitnya. Sakitnya sakit ringan. Apa sakit ringan? Ya flu-flu ringan, ya pusing-pusing ringan, ya. Ya kalau jerawatan, ya enggak nyambung ya. Ya. Kalau penyakit ringan, sepakat. Ulama sepakat. 4 mazhab sepakat, orang yang sakitnya sakit ringan, puasanya tidak kalau dia berpuasa tidak mempengaruhi. Ataupun kalau mempengaruhi, pengaruh kecil gitu. Tetap wajib berpuasa. Tetap wajib berpuasa, tidak boleh meninggalkan puasanya. Jadi yang boleh meninggalkan puasanya tadi apa? Yang akan menimbulkan mudarat.
Nah sekarang berikutnya adalah adanya kewajiban qada atau tidak bagi orang yang sakit dan dia tidak berpuasa. Ada yang wajib qada dan ada yang tidak. Kalau sakitnya tadi kemungkinannya masih bisa sembuh, maka wajib mengqada ketika mampu untuk menjalankan puasa. Kalau diperkirakan tidak sembuh, berarti tidak qada lagi. Karena dia tidak mampu untuk puasa. Berarti apa? Membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkannya. Ya, satu hari yang ditinggalkan berarti memberi makan satu orang miskin. Ya, ini sama dengan orang tua renta ya, orang yang sudah tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka bagi mereka fidyah. Berikutnya adalah musafir, yang boleh untuk meninggalkan puasa adalah musafir. Apakah itu perjalanannya sulit ataukah perjalanannya itu adalah ringan? Ya boleh untuk meninggalkan puasa, artinya tidak berpuasa. Kalau sekarang safar ke Jakarta pakai pesawat, biasanya masih bisa ya puasa, masih sanggup ya puasa. Mana yang afdol? Berpuasa atau tidak berpuasa? Dia masih kuat, masih sehat gitu kan. Kalau dia berpuasa tidak ada masalah. Tidak akan mengganggu safarnya. Tidak mengganggu safarnya. Mana yang utama? Jumhur ulama mengatakan afdolnya adalah tetap berpuasa. Apa sebab? Karena tidak pengaruh safarnya tadi, ya. Puasanya tadi tidak mempengaruhi apa? Safarnya tadi. Kemudian dia lebih cepat untuk mengqadha puasanya. Kalau di luar Ramadan tentu akan berat rasanya. Kenapa? Karena kaum muslimin kebanyakan tidak puasa di luar Ramadan. Tapi kalau di Ramadan, ya sama-sama puasa, maka puasa akan lebih ringan. Maka yang lebih utama adalah tetap berpuasa kalau safarnya tadi, puasanya tidak memberatkan safarnya. Kemudian orang yang sudah tua renta tadi, sudah jelas, dibolehkan tidak berpuasa. Kewajibannya apa? Membayar fidyah. Wanita hamil yang menyusui bagaimana? Ini permasalahan yang terus ditanya, sudah dijawab tetap aja ya, menjadi perdebatan, menjadi diskusi ya. Bagaimana wanita hamil dan menyusui? Bolehkah meninggalkan puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui? Boleh kalau khawatir terhadap kesehatan dirinya atau khawatir terhadap kesehatan janinnya atau si bayi. Boleh. Tapi kewajibannya apa? Nah, di sini khilaf. Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan cukup baginya fidyah tanpa qadha. Ini ada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala, fidyah saja tanpa qadha. Dan ada yang mengatakan mengqadha saja tanpa fidyah. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan. Ya. Ini mengqadha tanpa fidyah. Nah. Dan yang ketiga, qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah, dan ini ada rinciannya. Ya. Pendapat yang kuat yang mana? Pilih yang mana? Hah? Ini bukan bapak-bapak yang menjawabnya ya. Ibu-ibu yang menjawabnya ini. Tadi kita sudah diskusi dengan ibu-ibu tadi ya. Hukum asalnya yang tidak berpuasa apa? Mengqadha puasanya. Hukum ini hukum asal. Bagi yang tidak berpuasa, hukum asalnya apa? Qadha. Ya. Namun ada fatwa, di antaranya fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini cukup apa?
fidyah saja. Yang jelas ini ada khilaf. Khilaf yang kuat di antara para ulama. Khilaf yang kuat di antara para ulama. Yang lebih menenangkan insyaallah ta'ala adalah bagi ibu-ibu yang sanggup untuk mengqadha, hukum asalnya adalah mengqadha. Ini lebih menenangkan bagi yang sanggup untuk mengqadhanya. Tapi kalau memang kondisinya tidak sanggup untuk mengqadhanya, karena ibu-ibu antara satu dan yang lainnya fisiknya berbeda-beda kondisinya. Kalau tidak sanggup untuk mengqadha, ya, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil, tahun depan lagi menyusui, gitu ya. Kondisi fisiknya juga tidak mendukung untuk mengqadha, maka kewajibannya fidyah saja. Cukup fidyah saja. Allah Ta'ala alam. Tapi sekali lagi hukum asalnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu adalah lebih baik bagi kalian. Ya. Dan tidak ada ruginya, ya. Ibu-ibu yang mengqadha, kalau mampu dia mengqadha. Itu lebih menenangkan, lebih menenangkan. Karena hukum asalnya itu mengganti puasa yang ditinggalkan dengan puasa. Tapi kalau memang tidak sanggup, ya, betul-betul memang tidak sanggup, ya fidyah. Berikutnya orang-orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang yang sangat kelaparan, sangat kehausan. Yang sangat kelaparan, yang sangat kehausan. Kalau dia tidak makan, tidak minum, akan binasa. Ini wajib untuk berbuka dan mengqadha di hari lain. Yang lainnya adalah orang yang dipaksa untuk makan atau dipaksa untuk minum. Ini wajib baginya apa? Untuk mengqadha kalau memang batal puasanya. Yang lainnya adalah mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah, berperang di medan perang, boleh untuk meninggalkan puasanya, tapi wajib baginya apa? Wajib baginya qadha. Berikutnya adalah pembatal-pembatal puasa. Yang jelas makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja berarti rezekinya. Ya terutama ibu-ibu ini biasanya, ya, ibu-ibu itu kan, apalagi di hari-hari pertama, biasa bikin susu anaknya gitu kan. Nah, ini panasan atau enggak gitu kan, coba minum gitu ya. Tapi kalau satu botol susunya, nah ini ditanyakan ini sengaja atau tidak, ya. Jadi kalau makan minum dengan sengaja maka batal. Kemudian keluar mani dengan sengaja batal puasa. Muntah dengan sengaja batal puasa. Tapi kalau karena pusing, mual-mual, kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, misalnya dia memasukkan jarinya, tangannya ke dalam kerongkongannya, memancing untuk muntah, itu akan membatalkan puasa. Ya. Keluarnya darah haid dan nifas, jelas. Yang lainnya riddah, murtad, ya, ini jelas. Murtad langsung membatalkan puasa. Kemudian berniat untuk berbuka. Nah ini ada juga orang yang sudah tidak tahan, tidak kuat lagi gitu kan. Nah, atau mungkin karena sebab tertentu, dia ingin berbuka. Dia ingin, saya nggak berpuasa, saya membuka. Tapi ternyata dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dia makan atau dia minum. Padahal dia sudah ada niat untuk apa? Untuk berbuka. Nah bagaimana? Ternyata sampai maghrib, dia tidak makan, tidak minum. Hilang rukunnya. Apa tadi? Niat. Karena dia sudah berniat untuk tidak berpuasa. Membatalkan puasanya. Yang lainnya adalah merokok. Rokok. Ini ada juga yang apa namanya? Adzan subuh ya masih merokok. Ya. Ini pernah kejadian. Ya. Anak saksi sendiri ya. Sudah subuh masuk masih merokok. Ya. Ya alasannya apa? Rokok itu bukan makanan. Ya kalau bukan makanannya berdirilah di depan pintu itu, merokoklah di depan. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti dia akan dicela oleh masyarakat, ya kan? Dia nggak akan berani untuk merokok. Ya, itu hanya sekedar alasannya saja. Atau memang karena kejahilannya. Allah Ta'ala alam. Yang jelas merokok adalah membatalkan puasa. Kemudian jima di tengah hari puasa. Ini membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya. Ini satu hari tersebut wajib untuk menggantinya. Kemudian kafarahnya apa? Membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, berpuasa berapa lama?
2 bulan berturut-turut. Ya, tidak ada jedanya. Kecuali ada udzur syar'i. Ya, contoh wanita yang haid, ya. Ya, ini kalau suami istrinya ridho, ya, diajak oleh suaminya gitu kan, dengan sadar dan dia ridho, artinya tidak berusaha untuk menasehati suaminya. Tapi kalau dia sudah menasihati suaminya, dia sudah mencegah suaminya, namun suaminya tetap memaksanya, maka puasa istrinya kalau lakukan jima itu adalah batal puasanya, wajib dia untuk mengqadha karena batal puasanya tadi, tapi tidak ada kafarah karena dia dipaksa oleh suaminya. Tapi kalau istrinya mengiyakan dengan senang hati, ya kafarah kedua-duanya. Ya, istrinya juga kena kafarah. Ya. Tadi kalau tidak mampu untuk berpuasa 60 hari berturut-turut, baru pindah ke memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana dengan berbekam? Berbekam ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau dia berbekam kemudian menjadikan dia lemas. Ya, berat untuk berpuasa. Nah, ini hindarilah berbekam saat berpuasa. Ini masalah khilafiyah ya. Apakah berbekam ini membatalkan puasa ataukah tidak? Menurut jumhur atau mayoritas ulama tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan donor darah? Ya, donor darah ini adalah turunan masalah dari berbekam, sama dengan masalah berbekam. Kalau menganggap berbekam tadi membatalkan puasa, berarti donor darah juga membatalkan puasa. Kalau berbekam tidak membatalkan puasa, berarti donor darah pun juga tidak membatalkan puasa. Mayoritas ulama mengatakan donor darah tidak membatalkan puasa. Tapi hindarilah donor darah kalau itu menyebabkan dia apa? Menjadikan kondisinya lemah. Nah, maka hindarilah untuk donor darah. Kemudian yang lainnya adalah inhaler atau aroma. Kalau lagi pilek gitu ya, dihirup ya. Itu membatalkan atau tidak? Pewangian yang aroma itu tadi, pilek ya. Nah, ini termasuk membatalkan puasa. Jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan kalau yang semacam inhaler itu membatalkan puasa. Kemudian yang lainnya adalah menggunakan tetes hidung. Menggunakan tetes hidung itu juga termasuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada jalurnya. Ada jalurnya masuk ke kerongkongan. Ini fatwa oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, berikutnya adalah yang bukan atau yang tidak membatalkan puasa. Berarti boleh. Yang pertama adalah mengakhirkan mandi sampai terbitnya fajar, sudah masuk waktu subuh. Bagi siapa? Bagi yang junub. Jadi kalau mandi junub tidak dapat sahur. Kalau sahur mandinya nanti setelah masuk waktu subuh. Puasanya sah. Artinya boleh mandi junubnya di waktu subuh. Lainnya apa? Berkumur-kumur, istinsyak boleh. Ya. Cuman hati-hati ketika menghirup air ke hidung. Ataupun termasuk berkumur-kumur. Jangan sampai berlebihan yang tertelan. Berikutnya mandi. Mandi boleh. Mendinginkan diri dengan air boleh. Selanjutnya menyicipi makanan kalau ada kebutuhan. Selama tidak masuk ke kerongkongan. Mencicipi boleh dengan syarat tidak masuk ke kerongkongan. Contohnya ibu-ibu masak gitu kan. Asin atau belum? Cukup dirasa di lidah. Setelah itu dibuang, tidak dilanjutkan ke kerongkongan. Berikutnya yang diperbolehkan bercumbu, mencium istri, tapi syaratnya apa? Bagi yang bisa mengendalikan birahinya. Ya, tapi kalau pengantin baru, bagaimana? Dianjurkan atau tidak? Tidak dianjurkan. Yang jelas hukumnya boleh. Cuman hati-hati jangan sampai nanti mendekati hal yang membatalkan puasa. Yang lain memakai parfum, wangi-wangian. Memakai parfum, wangi-wangian ini tidak membatalkan puasa. Siwak, sikat gigi juga tidak membatalkan puasa. Celak, memakai celak mata,
tetes mata, tetes telinga juga tidak membatalkan puasa. Yang lainnya apa? Makan minum 1 menit sebelum adzan subuh atau sebelum masuk waktu subuh. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Karena imsak itu ketika masuk waktu subuh. Ya. Lihat betapa berharganya minum. Nikmatnya minum. Pas bangun tinggal 1 menit lagi. Itu kita merasakan apa? Nikmatnya nikmatnya minum. Betul-betul minum itu sangat bernilai. Yang lain adalah menggunakan tabung oksigen. Boleh atau tidak? Boleh. Menggunakan bronchodilator untuk melegakan asma. Atau sesak nafas ya. Itu boleh. Yang dimakruhkan adalah berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Yang lainnya yang makruh adalah mencicipi makanan tanpa kebutuhan, walaupun tidak masuk kerongkongan. Yang makruh bercumbu, mencium istri bagi yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Yang makruh adalah bermalas-malasan atau terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan tidur boleh? Boleh, bahkan bisa bernilai ibadah. Kalau niatnya apa? Untuk bisa malam harinya banyak beribadah untuk menghidupkan malamnya. Yang makruh berlebihan menghabiskan waktu untuk perkara mubah yang tidak bermanfaat. Boleh tapi tidak bermanfaat. Mubah tidak bermanfaat. Apa contohnya? Main game. Mubah main game. Tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ada yang main game dia bilang bermanfaat, dapat duit katanya. Ya, tidak bermanfaat ya. Hindarilah perkara-perkara yang menghabiskan waktu yang mubah yang tidak bermanfaat. Terakhir, kesalahan-kesalahan atau kesalahpahaman dalam ibadah puasa. Pertama adalah niat puasa yang dilafalkan atau diucapkan. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan lafaz apapun terkait dengan niat. Yang jelas niat itu adalah etika di dalam hati, besok akan berpuasa. Itu sudah niat namanya. Kemudian yang lain, kesalahan yang lain adalah berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat fardu. Nah, ini kesalahan fatal. Ya. Yang meninggalkan sholat ini bisa mengakibatkan apa? Ini ada khilaf antara para ulama, kafir atau tidak. Yang mengatakan tidak kafir, mengatakan bahwa membatalkan pahala puasanya. Ya, karena dia tidak sholat. Yang lainnya adalah berbohong, tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan apa? Pahala puasa. Ada yang lain menahan diri, berbuat maksiat ketika puasa, namun ketika sudah berbuka langsung melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi dia hanya menahan ketika puasa. Setelah berbuka malam hari, tidak ada kendalinya lagi. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hadisnya lemah. Namun tidur adalah perkara yang mubah, boleh. Kalau dia niatkan tidurnya supaya apa? Supaya tidak tergoda. Ya kalau tidur kan tidak banyak makanan yang dipikirkan gitu kan. Ya. Boleh atau tidak? Boleh. Atau mengistirahatkan tubuhnya supaya kuat beribadah di malam harinya. Boleh. Tapi kalau tidur karena malas, tidur karena kekenyangan setelah sahur, tidak bernilai ibadah. Bahkan ini adalah tidur yang tercela. Nah, ini yang penting. Apakah ada yang mendengar tahu hadis berbukalah dengan yang manis? Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini ada hal penting yang perlu disampaikan, bahwasanya tidak tepat mendahulukan berbuka dengan makanan manis ketika tidak ada kurma. Yang dianjurkan apa? Kurma basah. Kalau tidak ada kurma kering, tidak ada rutop, tamar. Kalau tidak ada tamar, yang dianjurkan adalah minum.
Jadi tidak tepat mendahulukan berbuka dengan makanan manis ketika tidak ada kurma. Lebih salah lagi kalau mendahulukan makanan yang manis sedangkan ada kurma. Nah, kurmanya ada, tapi makanan manis yang lain yang didahulukan. Nah, ini keliru. Yang sesuai sunnah adalah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air minum. Bagaimana dengan yang manis? Silahkan kalau sudah minum air putih, baru kemudian silakan disantap, minum yang manis. Itu sebagai tambahan saja. Sehingga tetap mendapatkan faedah makanan yang manis untuk menguatkan fisik. Ya, mendapatkan faedah. Ya, makanan yang manis itu akan menguatkan fisik. Tetapi jangan disalahpahami. Ya, jangan disalahpahami. Ya. Yang manis-manis ya. Apa yang manis-manis ya? Terserah apa yang manis-manis itu. Jadi kembali bahwa sunnahnya adalah dalil yang jelas apa? Kurma. Tidak ada kurma? Air putih. Air putih dulu. Setelah itu silahkan. Mau yang manis-manis apa saja, silahkan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mengoreksi pemahaman sebagian di antara kita yang memahami itu kolak. Disunahkan makan kolak terlebih dahulu. Kalau tidak ada kurma. Nah, apalagi yang manis-manis. Ya. Nanti kalau anak-anak disunahkan makan coklat dulu. Ya. Yang manis dulu. Nah, ini gawat kalau ini kan. Ya. Yang manis-manis dulu, coklat makannya. Sebelum air putih. Ya. Jadi air putih ya. Didahulukan air putih kalau memang tidak ada kurma. Setelah itu baru silakan makan atau minum yang manis. Demikian ringkasnya pembahasan kita terkait dengan fikih puasa Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan kita taufik, kemudahan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Dan semoga bulan Ramadan ini adalah menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan yang yang telah berlalu atau tahun lalu. Ya, demikian wasallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.